Ya, selamat sore. Shalom, Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Sungguh mengucap syukur bagi Tuhan sudah memberikan kesempatan kembali bagi kita untuk dapat kita beribadah bersama-sama. Mari kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Ku Berbahagia, Yakin Teguh. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi, ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh,
Yesus abadi, Kau punya aku warisnya, aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kebahagiaan yang abadi hanya kami dapatkan hanya di dalam-Mu Tuhan. Dan kami sadar bahwa kebahagiaan di dunia ini hanyalah kebahagiaan yang semu, bisa pergi kapan saja. Ketika waktunya pergi, ia akan pergi dengan mudahnya Tuhan. Hanya kasih-Mu lah yang setia, yang selalu menemani kami Tuhan. Oleh sebab itu, kami menetapkan pilihan kami. Kami lahir bersama-Mu, maka kami akan mengakhiri juga akan bersama-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Dan kami mau mulai ibadah ini, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, Engkau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.
Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah hidupku, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari bersama-sama kita bagi pedih. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bersatu hati dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami amat sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan buat sore hari yang begitu sangat baik Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat meluangkan waktu mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami meluangkan waktu juga untuk kami belajar firman Tuhan. Karena kami dituntut bukan hanya sebagai orang Kristen yang taraf iman yang middle saja, yang hanya menerima apa yang ada, tidak ada sebuah gerakan, tidak ada sebuah niat yang lebih besar lagi. Namun kami diberikan refleksi oleh firman Tuhan bahwa kami harus berbuah, bukan orang Kristen yang stagnan begitu saja, namun kami mau memikirkan lebih dalam firman Tuhan. Di ibadah PA inilah merupakan training center kami. Di ibadah PA inilah kami dilatih, kami dikuatkan, kami diperbaharui. Kami semua diberikan kemampuan-kemampuan di dalam memahami firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Kiranya kami semua boleh belajar bersama-sama dari firman Tuhan, dan kami juga boleh belajar untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan duduk tenang, rileks di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dijunjung tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang biasa kita lakukan bersama-sama, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Saya melihat kehadiran Bapak Ibu Saudara semakin lebih signifikan dan semakin mengerti bahwa ternyata kita menjadi orang Kristen bukan hanya menerima prinsip-prinsip iman Kristen yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja kita seperti itu. Contoh itu iman rasuli barangkali, atau contoh itu kita diwajibkan untuk datang beribadah 3 kali di dalam 1 minggu. Itu kan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta seperti itu. Tentu tidak salah, namun kehadiran kita ini saya melihat ada sebuah kerinduan di sana, ada sebuah gerakan baru, ada sebuah semangat yang baru untuk kita dapat meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Saya mengerti sekali bahwa kita pun sibuk sekali di dalam kita bekerja. Karena saya pun bekerja sama seperti Bapak Ibu Saudara bekerja. Meluangkan waktu beribadah itu memang membutuhkan effort yang sangat-sangat luar biasa. Harus niat dari rumah itu, harus diniatin dari rumah. Kadang-kala sudah diniatin pun di rumah, namun ternyata ada aja kendala seperti itu. Namun kehadiran kita hari ini merupakan apresiasi lah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu tidak akan menyesal datang untuk beribadah di sore malam hari ini. Karena hari ini kita akan memikirkan sebuah poin atau prinsip penting dari iman Kristen. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan menerima sesuatu yang baru tentunya. Sebuah pembelajaran yang baru, yang dalam dari iman Kristen. Hari ini kita akan melihat hal mengumpulkan harta part 2. Kemungkinan kita akan melanjutkan di part yang ketiga, karena teks ini yang terambil di dalam Matius 6 pasal yang ayat yang ke-19 sampai 24 merupakan teks yang cukup kompleks untuk dibahas. Ada banyak sudut pandang yang kita bahas di sana. Seperti contoh, bagaimana mengumpulkan harta surgawi. Kan ada di sana dikatakan kan, mengumpulkan harta surgawi bagaimana? Dan juga mengumpulkan harta rohani atau harta jasmani, maksud saya bagaimana? Ada 2 di sana yang ditekankan. Mengumpulkan harta jasmani, harta di dunia, dan mengumpulkan harta yang di surga, harta rohani itu. Untuk membahas 2 topik ini aja udah 2 part itu sebenarnya. Membahas bagaimana mengumpulkan harta di dunia,
dan membahas topik bagaimana mengumpulkan harta di surga. Jadi ini tentu akan memakan waktu yang cukup panjang. Juga melihat ada banyak teks-teks Alkitab yang juga terkoneksi di dalam ayat-ayat itu. Atau ada benang merah di dalam ayat-ayat yang lain yang connect kepada Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang 24 tersebut, saudara-saudara. Oke, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama langsung saja di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Janganlah kau mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jikalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya lah kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Beberapa minggu lalu, saudara-saudara sekalian, kita telah melihat mengapa kita tidak boleh mengapa kita tidak boleh maruk, mengapa kita tidak boleh maruk akan harta. Karena kita sudah membahas, yang pertama adalah bahwa ternyata harta di dunia itu akan dimakan oleh ngengat itu, saudara-saudara sekalian, dan harta surgawi itu kekal. Kita sudah bahas mengapa kita tidak boleh maruk. Tahu maruk Bapak Ibu Saudara ya? Serakah itu, saudara-saudara sekalian. Kemaruh. Iya. Maafkan saya. Oke. Nah, mengapa kita tidak boleh serakah seperti itu, saudara-saudara sekalian? Karena harta duniawi itu akan lenyap seperti itu. Namun harta surgawi kekal. Bukan masalah uangnya, saudara, tapi kecintaannya itu yang tidak boleh, saudara-saudara sekalian. Yang kedua juga kita bisa melihat poin yang beberapa minggu lalu itu, bahwa ternyata di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Poin selanjutnya yang kita bahas, mengapa kita tidak boleh serakah atau mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri, yaitu bagaimana ternyata harta itu secara natural membuat kita dapat merendahkan orang lain, saudara-saudara. Ada banyak poin-poin yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu, mengapa kita tidak boleh cinta atau tidak boleh serakah di dalam mengumpulkan harta. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, kita akan melihat, saudara-saudara, dari dua sisi yang berbeda. Apakah akar dari masalah ini sehingga Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Apakah akar atau problematika dari hal ini, saudara-saudara sekalian? Nah, jikalau kita melihat keseluruhan teks Alkitab, saudara-saudara, kita harus pastikan tidak ada yang kontradiksi. Jikalau Allah mengatakan janganlah kamu mengumpulkan harta, itu tidak sedang berarti kita itu tidak boleh mempunyai uang, tidak boleh memiliki deposito, tidak boleh investasi itu, tidak boleh memiliki bank, perbankan. Enggak seperti itu, saudara. Kita harus melihat Alkitab itu secara komprehensif, secara menyeluruh, saudara. Pastikan tidak ada yang bertentangan di sana. Loh, kenapa demikian, bro? Karena ada banyak ayat-ayat Alkitab yang berkata, saudara-saudara sekalian, bahwa kita harus bekerja, bahwa kita harus mempelajari atau belajar dari semut yang tidak malas itu. Dan kita juga melihat ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga kaya itu. Seperti Abraham, seperti Daud, seperti Salomo, seperti Ayub. Adalah orang-orang yang kaya, yang mengumpulkan harta di bumi, saudara. Nah, sehingga sebuah larangan ini tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi kenapa ada larangan ini? Apa akar masalahnya? Nanti kita akan lihat dalam teks aslinya, saudara-saudara sekalian. Nah, saya kasih sebuah contoh, saudara-saudara. Bahwasanya Alkitab itu tidak boleh bertentangan, kontradiksi, saudara-saudara. Jikalau kita mempelajari kitab Yakobus, di situ dikatakan bahwa kita dibenarkan bukan hanya dengan iman, namun juga dengan perbuatan kita. Itu jelas. Namun jikalau kita melihat surat Roma atau tulisan-tulisan Rasul Paulus jelas mengatakan bahwa kita dibenarkan itu karena iman.
Di dalam kitab Efesus dikatakan itu bukan hasil usaha kita. Tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Nah, di sini kita melihat seolah-olah ada yang kontradiksi. Seolah-olah. Namun ini bukanlah kontradiksi. Namun ini adalah paradoks. Yang seolah-olah aja bertentangan. Kan kita lihat kan. Yang satu berkata kita diselamatkan karena iman dan perbuatan. Yang satu berkata enggak. Kita diselamatkan pure. Itu karena iman. Nah, hal yang sama juga terjadi di dalam teks ini. Seolah-olah ada larangan mengumpulkan harta di bumi. Namun di teks yang lain kita melihat bahwa kita diajarkan. Bahkan bersahabatlah dengan mamon itu. Bahkan kita diajarkan untuk bekerja keras. Enggak boleh makan kalau enggak kerja. Belajar dari semut yang begitu sangat giat. Yang cerdas itu. Dikumpulkan makanannya ketika musim itu. Ketika ada musim hujan itu mereka tidak akan kelaparan. Karena mereka sudah mengumpulkan makanan. Nah, kita bisa melihat di sini tidak boleh ada yang bertolak belakang. Poin-poin itu atau teks itu harus dipandang dari konteksnya, saudara-saudara. Jikalau kita melihat dalam kitab Yakobus itu, mengapa ada diselamatkan karena iman dan perbuatan? Yang Rasul Paulus berkata hanya dengan iman. Yang pertama, saudara-saudara, Yakobus itu menuliskan suratnya itu dari segi antropomorfisme. Dari antroposentris itu, saudara-saudara. Dari sudut pandang manusia. Jadi dari sudut pandang manusia, jikalau kita memang selamat, dikatakan selamat, harus ada buktinya. Yaitu kita harus berbuat dengan perbuatan. Dan itu buktinya kamu diselamatkan itu. Dari segi antropologinya. Jadi Yakobus itu melihat dari situ segi antropologinya, saudara. Antropomorfisme istilahnya. Namun Rasul Paulus tidak melihat dari sudut pandang manusia. Rasul Paulus menuliskan suratnya itu dari sudut pandang Allah, teosentris itu. Jadi Rasul Paulus di hadapan Tuhan, perbuatan baikmu itu enggak menyelamatkan engkau. Bahkan perbuatan baik yang kamu lakukan itu pun adalah gerakan Roh Kudus untuk kamu melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baikmu itu bukan itu yang menyelamatkanmu, namun semua karena anugerah Tuhan. Jadi Rasul Paulus, jikalau kita mengibaratkan seperti pohon itu, saudara-saudara. Rasul Paulus melihat keselamatan itu dari akarnya. Namun Yakobus melihat keselamatan itu dari buahnya, saudara-saudara sekalian. Nah, akarnya inilah yang menghasilkan buah itu sebenarnya. Namun Yakobus melihat buahnya inilah sebagai bukti kamu diselamatkan. Apakah dua-duanya kontradiksi, saudara-saudara? Enggak. Tergantung sudut pandangnya. Yakobus melihat dari segi antropologinya, dari segi manusianya, dari segi buktinya. Namun Rasul Paulus melihat dari sudut pandang Allah yang mengambil inisiatif menjalankan segala keselamatan itu. Bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Nah, ini tidak bertentangan sesuai dengan sudut pandangnya. Nah, hal yang sama juga sama ketika kita mempelajari teks ini, saudara-saudara sekalian. Hal ini tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Nah, saudara-saudara, ketika ada kata janganlah kamu mengumpulkan harta, itu tidak sedang berarti kita tidak boleh bekerja mencari uang. Kitab suci mengharuskan kita bekerja. Bisa dilihat dalam Amsal itu. Atau hal itu juga tidak berarti kita tidak boleh kaya. Bahkan ayat-ayat Alkitab atau tokoh-tokoh Alkitab adalah banyak orang-orang yang kaya raya, bahkan saya katakan. Abraham itu kaya raya, saudara. Salomo, Daud pun adalah orang-orang yang kaya raya itu. Jadi bekerjalah segiat-giatnya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang malas, Bapak Ibu. Namun saya apresiasi angkat topi yang setinggi-tingginya kepada sidang jemaat GPT Lumajang. Saya angkat topi yang setinggi-tingginya. Hampir 5 tahun saya di sini atau 4 tahun lebih. Saya melihat ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang luar biasa semuanya. Pekerja keras semuanya. Ataupun yang laki-lakinya juga pekerja keras karena lebih banyak perempuannya di sini kan. Tapi saya melihat laki-laki juga pekerja keras. Anak-anak kaum muda kita lihat bekerja semua mereka, Bapak Ibu. Walaupun mungkin masih sekolah tapi udah ambil pelayanan kan. Saya pun tidak demikian, SMA saya belum ambil pelayanan saya. SMA memang adalah sedikit-sedikit pelayanan, tapi tidak intens karena nakal dahulunya kan. Namun masih SMA atau masih SD barangkali sudah ada yang singer. Apresiasi, angkat topi yang setinggi-tingginya. Bekerjalah Bapak Ibu. Kita tidak dianjurkan orang Kristen itu menjadi orang yang pemalas, Bapak Ibu Saudara. Enggak ada orang Kristen yang pemalas sejatinya. Bekerjalah segiat-giatnya. Tadi pun barusan saya masih mengajar musik. Masih mengajar di sekolah.
kadang juga sampai jam 8, jam 9, tentu dengan seluruh tugas-tugas pelayanan yang sudah saya selesaikan. Saya masih mengajar di rumah-rumah dari murid-murid saya. Ayo Pak, datang ke rumah, seperti toko Hoki Jaya, toko alat kesehatan, samping ini juga showroom ini, saya ajar. Masih banyak juga yang lain. Ini bukan masalah apakah saya mendapatkan uang atau tidak. Enggak masalah itu Bapak Ibu. Itu lebih daripada itu. Ini bukan masalah aku akan dapat uang atau enggak. No, lebih daripada itu. Enggak sama sekali aku pikirkan itu, saudara-saudara. Namun ini masalah perintah Tuhan yang enggak boleh malas. Bahkan bukan apa Bapak Ibu. Kadang saya berkata, berapa Pak dibayar Pak? Enggak, seikhlasnya Pak. Seikhlasnya. Serius, demi Tuhan yang hidup. Enggak pernah saya patok sedikit. Bahkan saya itu kadang mengajar cukup banyak saya ajar dengan gratis tuh Bapak Ibu. Yes, ini bukan masalah cari uangnya, enggak. Namun ini masalah survive. Ini masalah perintah yang kita tidak boleh malas. Banyak kadang orang menyalahpahami saya kadang kala gitu. Kenapa sih gak ada capeknya tah? Bukan masalah itu Bapak Ibu. Ini masalah saya tidak mau menyia-nyiakan waktu sehari saja untuk bermalas-malas tuh. Karena jikalau saya meninggal besok tuh setidaknya saya sudah melakukan yang terbaik setiap harinya. Itu yang selalu saya pikirkan. Jadi ini bukan masalah harta sebenarnya. Namun ini masalah yuk kerja. Sama seperti presiden kita itu. Kerja Bapak Ibu. Memang capek. Namun capek itu menyenangkan Bapak Ibu. Capek karena kerja lebih menyenangkan daripada capek karena tidak kerja. Ya Bapak Ibu. Capek karena tidak kerja itu akan jadi omongan itu. Namun capek karena kerja itu lebih menyenangkan daripada capek karena tidak kerja. Diomongin karena kerja itu jauh lebih baik daripada diomongin karena tidak kerja itu. Jadi kerjalah sekeras-kerasnya apapun yang di tangan kita, apapun kompetensi kita. Lakukanlah itu sebaik-baiknya. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk bertobat, namun untuk berbuah. Lihatlah Rasul Paulus. Apakah dipanggil dia hanya untuk bertobat? Tidak, namun dia dipanggil untuk berbuah. Dia perjalanan misi pertama bersama dengan Barnabas. Perjalanan misi kedua bersama dengan Silas dan Timotius. Perjalanan misi ketiga bersama dengan Yohanes Markus dan teman-teman pelayanan yang lain. Nah, jadi kita bisa melihat motivasi Tuhan memanggil kita bukan hanya berhenti sampai pertobatan. Namun ada buah-buah yang kita berikan kepada dunia ini. Jadi itu poin yang pertama saudara-saudara. Kita tidak dianjurkan ketika kita melihat teks ini, janganlah kamu mengumpulkan harta, bukan berarti kita tidak boleh kerja, kerjalah sekeras-kerasnya, bekerjalah segiat-giatnya, jangan ada yang malas. Orang Kristen tidak ada yang malas, saudara-saudara sekalian. Oke, sekarang kita mau melihat sudut pandang yang kedua. Jikalau teks ini tidak berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta di dunia, berarti apakah maksud larangan ini? Kan begitu kan? Berarti kita mau melihat tuh teks aslinya supaya kita tidak salah di dalam menafsirkannya. Tuhan Yesus tidak anti terhadap kekayaan. Perintah ke-10 dari hukum Taurat, kita tahu kan? Dalam kitab Keluaran itu, janganlah mengingini harta milik sesamamu. Ketika ada perintah ke-10 dalam perintah ke-10 di dalam 10 perintah Tuhan, janganlah mengingini harta milik sesamamu. Nah, ini kan bertujuan untuk melindungi harta pribadi milik kita. Iya kan? Berarti Yesus tidak anti terhadap kekayaan itu. Tuh, perintah ke-10 itu tidak berkata bahwa engkau tidak boleh kaya di dunia ini. Enggak. Namun jangan mengingini harta milik orang teman-temanmu atau sesamamu itu. Itu berarti kita harus mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Tidak iri atau tidak mengingini barang milik sesama atau harta milik orang lain. Atau sekitar-sekitar kita, saudara-saudara sekalian. Nah, jikalau kita melihat teks aslinya, di sini kita akan menyelesaikan akar masalah ini, saudara. Mengapa ada perkataan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi? Akar masalahnya adalah ketamakan, bukan harta. Apa? Kemaruk tadi ya. Kemaruk, ya. Nah, janganlah kamu mengumpulkan harta bagi kalian untuk diri sendiri. Karena di situ ada kata himin. Himin itu adalah untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Hanya untuk bagimu. Jadi itu ada kata himin di sana. Jadi janganlah kamu mengumpulkan harta bagimu atau bagi kalian untuk diri kalian sendiri. Harta di atas bumi ini. Nah, itu akar masalahnya. Jadi jangan mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri. Itu yang gak boleh Bapak Ibu. Mengumpulkan hartanya boleh. Investasi boleh.
Boleh. Deposito boleh. Tabungan boleh. Bank boleh. Jadi ketika kita melihat dalam teks aslinya, akar masalahnya itu dapat semuanya. Jadi mengumpulkan harta boleh, namun mengumpulkan harta secara egois hanya untuk diri kita sendiri. Dan tujuan kita hanya itu, yang ada di kepala kita hanya itu saja. Nah itu yang gak boleh Bapak Ibu Saudara. Namun jikalau kita mengumpulkan harta dengan berpikir, dengan memiliki sebuah komitmen. Jikalau aku nanti kaya, saya akan, atau banyak uang, saya akan bisa lebih bermanfaat. No problem saudara-saudara sekalian. Dan memberi itu saudara-saudara sebenarnya bukan hanya ketika kita kaya atau banyak uang tuh kita bisa memberi. Sebenarnya dalam banyak hal kita bisa memberi tenaga, memberi pikiran, memberi waktu luang di dalam mendengarkan orang yang berkeluh kesah, itu pun juga adalah sebuah kekayaan menurut saya. Memberikan sumbangsi pemikiran, tenaga, itu juga sebuah pemberian yang berharga di hadapan Tuhan saudara. Nah yang kedua, kata hati atau kardia di ayat yang ke-21 saudara-saudara. Ayat ini menerangkan bahwa yang dipersoalkan bukanlah jumlah hartanya, enggak. Tapi posisi hati. Jadi saudara-saudara sekalian, masalah ketamakan atau kemaruk ini, kemaruk pakai kaya, kemaruk ini bukan hanya untuk orang-orang yang kaya yang tamak, enggak. Yang miskin pun tamak gitu loh. Jadi ini masalahnya bukan hanya untuk orang-orang yang kaya. Tamak itu saudara, itu bukan hanya, atau pelit itu, atau apa ya istilahnya, egois itu dalam mengumpulkan harta. Ketamakan itu bukan hanya untuk orang-orang kaya. Bahkan orang-orang yang gak punya pun kadang tamak tuh saudara-saudara sekalian. Ya, jadi ini kita harus deal tuh. Jangan kita berpikir kalau ketamakan itu hanya untuk orang-orang yang udah kaya itu kan. Enggak. Malah sebaliknya, yang tamak juga kadangkala ada orang-orang yang biasa atau bahkan sederhana tuh. Nah makanya di dalam Injil Matius dikatakan saudara-saudara, berbahagialah mereka yang memberi itu daripada menerima. Kan itu sebuah prinsip yang dalam itu dari firman Tuhan saudara-saudara sekalian. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa tamak itu bukan hanya bagi orang-orang yang spesial saja atau yang memiliki privilege saja. Enggak. Tamak itu bisa menyerang siapa saja, apakah dia orang yang kaya, sederhana, atau miskin pun semua orang bisa tamak saudara-saudara sekalian. Nah kita bisa melihat akar masalahnya itu bukan pada jumlah hartanya yang kita miliki, namun pada hatinya. Makanya akar masalah ini bukan hartanya, bukan mengumpulkan hartanya, bukan itu akar masalahnya. Mengumpulkan harta boleh, namun yang gak boleh adalah mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Tamak untuk diri sendiri saudara. Nah selanjutnya saudara-saudara, ketiga, metafor mata di ayat yang ke-22 itu. Jikalau kita lihat ayat yang ke-22 dan 23 itu saudara, kita akan bacakan bersama-sama kembali. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, 23. Sebentar. Di situ dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jikalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya lah kegelapan itu. Nah ketiga, metafor mata di ayat 22-23, ungkapan mata adalah pelita tubuh, mengajarkan bahwa seluruh aktivitas seseorang ditentukan atau paling tidak dipengaruhi oleh mata ini, kecuali memang yang lahir buta saudara-saudara sekalian. Jadi mata ini berbicara tentang fokus tuh, berbicara tentang motivasi sebenarnya mata itu yang terdalam dari dalamnya diri kita, berbicara tentang fokus. Jadi makanya dikatakan janganlah kamu mengumpulkan bagimu untuk dirimu sendiri harta di dunia ini. Fokusmu hanya untuk dirimu sendiri atau hartanya untuk dirimu sendiri, itu yang tidak boleh saudara-saudara sekalian, karena mata adalah pelita tubuh saudara-saudara sekalian. Jadi hari ini kita selesaikan satu poin ya, bahwa mengumpulkan harta boleh, yang tidak boleh mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Saya tentu tidak terlalu kompeten untuk menyampaikan bagaimana mengumpulkan harta di dunia bro, atau mengumpulkan harta di bumi. Saya tentu tidak terlalu kompeten untuk itu. Namun setidaknya saya ingin menyampaikan satu sudut pandang saja bagaimana mengumpulkan harta di bumi saudara-saudara. Yang pertama, apakah nanti kita akan punya harta banyak atau tidak, itu bukan, itu urusan kebelakangan saudara-saudara sekalian.
Namun bagi saya, rajinlah bekerja Bapak Ibu. Rajinlah bekerja. Ada orang tua saya sering berkata begini Bapak Ibu, dan itu yang memperbekali saya sampai hari ini. Jikalau suatu saat nanti kamu bekerja Daud, kamu digaji 2 juta, bekerjalah kamu seolah-olah kamu digaji 4 juta. Jikalau kamu nanti digaji 3 juta, bekerjalah seolah-olah kamu digaji 6 juta. Jikalau kamu bekerja digaji 5 juta, bekerjalah seolah-olah kamu digaji 10 juta itu. Itu kata orang tua saya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi bekerjalah giat. Itu yang pertama dari sudut pandang saya. Tentu saya tidak seorang entrepreneur itu. Namun setidaknya saya memberikan stimulus lah atau kontribusi lah itu semua. Bekerjalah segiat-giatnya, lakukanlah yang terbaik dari segala apa yang Bapak Ibu lakukan. Yang kedua saudara-saudara, sebenarnya untuk menjadi orang yang kaya, ketika saya melihat kan, saya mengobservasi itu. Ternyata orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang bekerja mandiri. Itu poinnya. Bekerja mandiri itu apa? Dia tidak di bawah. Dia menjadi pemimpin atas usahanya sendiri. Itu poinnya. Jadi cara menjadi kaya adalah bagaimana kita stay forward di usaha kita sendiri. Apakah memang itu hanya usaha untuk toko kecil aja, namun dia menjadi tuan di toko itu. Jadi itu caranya supaya menjadi kaya. Tentu menjadi seorang pegawai tidak mungkin, terkecuali dia seorang yang jabatannya direktur atau CEO atau komisaris atau dan sebagainya, mungkin bisa kaya. Namun orang-orang yang berhasil atau banyak uang, saya melihat dia yang bekerja secara mandiri untuk dirinya sendiri. Dia yang berusaha tuh, dia yang memiliki pengusaha. Nah, itu yang saya lihat saudara-saudara sekalian. Dan sepertinya itu sesuatu yang baik, karena pengusaha itu juga adalah sesuatu yang baik di dalam kekristenan itu saudara-saudara. Sebenarnya saya ingin mencoba jadi pengusaha sebenarnya, tapi apalah daya saya ditendang Tuhan nanti kan. Jika saya coba-coba jadi pengusaha kan, ya saya ingin coba buka nanti toko kain seperti Bu Feve, mau saingan kami sama Bu Feve itu. Atau toko emas tuh, atau toko beras tuh kayak Bu Yung Yung tuh. Tapi sepertinya saya nggak basic di sana. Tuhan sudah memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan tentunya. Bukan berarti saya tidak mau mencoba. Saya tentunya suatu ketika saudara-saudara, saya pernah berpikir saudara-saudara, ya ini cuma diskusi aja ya. Apa ya di Lumajang ini yang usaha yang mantap tuh. Walaupun saya nol sama sekali tentang usaha kan. Saya pikirkan. Oh ternyata di Lumajang ini belum ada toko alat musik. Kayak pikirku gitu kan. Apakah itu? Kan belum ada toko alat musik kan. Nah padahal saya lihat di sekolah-sekolah itu, sering kali sekolah-sekolah itu bilang sama saya, Pak tolong belikan gitar untuk anakku. Pak tolong belikan gitar untuk anakku. Dan piano ini apa rekomendasinya Pak? Akhirnya saya harus rekomendasi toko alat musik yang ada di Surabaya tuh. Dan saya berpikir jikalau itu dibangun di Lumajang, saya pikir loh ya, dengan nol pemikiran seorang pengusaha kan gitu kan. Saya pikir cukup bagus lah ada di sini distributor alat musik, apakah itu gitar, piano, bass gitu kan. Namun setelah memikirkannya, sepertinya itu enggak bidangmu Daud gitu loh. Akhirnya saya diingatkan kembali, ya sepertinya itu bukan bidangmu. Mosok sih kalau omah enak kan, setelah dari pengusaha jadi hamba Tuhan enak, dari pendeta ke pengusaha kan konotasinya kan jelek kan. Kalau menurutku loh ya kan. Tapi kalau dari pengusaha jadi hamba Tuhan kan, oh berhasil nih usahanya hamba Tuhan gitu. Tapi kalau dari seorang hamba Tuhan ke pengusaha, tentu tergantung sudut pandangnya kan. Nanti orang kan bilang, ini gak cukup nih dari gereja nih kan gitu kan. Nah itu untuk mengantisipasi semua, akhirnya saya tanamlah itu di dalam hati, walaupun masih ada angan-angan untuk di sana saudara-saudara sekalian. Nah itu hanya pemikiran-pemikiran anak-anak muda aja yang lagi semangat-semangatnya saudara-saudara. Jadi itu 2 poin yang ingin saya sampaikan untuk menjadi seorang yang tentu memiliki harta. Tentu tidak kaya itu kan relatif sih saudara-saudara ya. Tentu kita kaya itu kan ada banyak orang yang lebih kaya daripada kita kan. Tentu kita juga tidak boleh mengatakan diri kita kaya. Malu sama orang-orang yang konglomerat yang di sana, yang punya tambang sana kan, yang punya privat sana. Jadi yang cukup banyak uang saudara-saudara, itu yang pertama rajin, lakukan yang terbaik di dalam setiap tugas-tugas yang ada. Yang kedua harus mandiri.
di dalam usahanya. Dia jadi bos dari usahanya itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Oke, selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa akar masalahnya itu bukan uangnya, namun adalah ketamakannya, saudara-saudara sekalian. Nah, peringatan bagi orang-orang yang tamak. Di situ kita bisa melihat ayat yang ke-19. Ternyata ada peringatan bagi orang-orang yang tamak, saudara-saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, bumi ngengat dan karak merusaknya. Atau janganlah kamu mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri di bumi, atau fokusmu hidup di bumi hanya untuk harta. Itu sebenarnya lebih tepatnya. Karena di bumi ngengat dan karat merusak harta atau kekayaan kita itu. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi ada peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang bahaya ketamakan akan uang ini. Yang pertama adalah mereka yang tamak perlu menyadari bahwa suatu ketika mereka pasti akan kehilangan harta mereka, saudara-saudara sekalian. Ternyata saudara-saudara, antara ketamakan dan kenikmatan tidak selalu berjalan bersama-sama. Saya ulangi Bapak Ibu. Antara ketamakan dan kenikmatan tidak selalu berjalan bersama-sama atau beriringan, saudara-saudara. Ada bulan madu, ada bulan yang kelabu, saudara-saudara kan. Ada masa-masa di atas, ada masa-masa kita di bawah. Ada orang berkata hidup itu seperti bola itu atau seperti bunderan itu. Kadang kita di atas, seolah nanti mungkin kita akan di bawah. Berputar selalu, saudara-saudara. Jadi tidak selalu antara ketamakan dan kenikmatan itu berjalan harmonis. Ada bulan madu, ada bulan yang kelabu, saudara-saudara. Dari poin ini kita bisa melihat bahwa kita harus menyadari suatu ketika mereka yang tamak pasti akan kehilangan harta mereka, saudara-saudara. Di situ dikatakan, coba kita lihat saudara-saudara ya. Ada poin penting yang saya renungkan dalam-dalam itu, saudara-saudara. Kita bisa melihat ya, kekayaan duniawi justru bersifat sementara. Ada banyak penyebab yang dapat merenggut harta seseorang. Makanya di situ dikatakan, lihat, di bumi ngengat dan karak merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ada di situ ngengat, berbicara tentang binatang itu kan, ngengat itu kan binatang kan. Ada itu karat, berbicara tentang situasi alam itu, saudara-saudara. Maupun orang lain atau pencuri atau person itu. Nah, kita bisa melihat ada 3 sumber ternyata yang bisa menghilangkan kekayaan itu. Apakah itu ngengat, apakah itu karat alam semesta, ataupun itu pencuri, saudara-saudara, atau orang. Nah, saudara-saudara, jikalau kita meninjau ayat ini, kita harus menempatkan posisi kita di penulis dan zaman pada saat hari itu. Ingat, pada zaman hari itu belum ada bank, ingat kan? Belum ada berangkas, ya kan? Belum ada deposit, belum ada investasi. Belum ada itu semua, belum ada gembok untuk mengumpulkan harta mereka, belum ada itu semua, saudara-saudara. Sehingga mereka pada zaman itu harus menggali tanah. Digali mereka tanah untuk menyimpan harta mereka. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Di bumi ini ngengat, karat, dan pencuri akan mencurinya. Di tanah itu ada ngengat di sana, saudara-saudara. Bisa dirusak harta itu. Dan juga alam. Itu berbicara tentang bencana alam yang mungkin akan merobohkan tempat persembunyian harta itu. Yang mungkin akan merusak harta itu. Tidak tahu di mana lagi harta yang disimpan itu. Dan pencuri juga bisa membongkar atau menghancurkan tempat di mana orang-orang Israel pada saat itu menyimpan hartanya. Makanya Yesus dengan secara implisit jelas mengatakan dan eksplisit tertulis dan tersirat di situ dikatakan bahwa di bumi ini ada banyak hal-hal yang bisa merebut hartamu itu loh. Kamu simpen di tanah ya ada ngengat. Kamu simpen pun itu di tanah itu pencuri bisa bongkar. Ada karat, ada bencana alam nanti. Ada gempa yang bisa menghilangkan hartamu ini semua loh gitu. Jadi hal ini bagi orang-orang yang tamak, perhatikanlah hal ini. Di bumi ini ada ngengat, ada karat, dan ada pencuri yang bisa mengambil seluruh harta benda itu. Nah, di zaman yang sekarang apa, Pak? Tentu kita punya berangkas yang tidak ada ngengat di sana, ya kan? Tentu kita punya bank atau deposito atau apalah investasi di perusahaan-perusahaan lain yang kita invest di sana di perusahaan. Itu kan tidak ada karat, pencuri juga tidak ada.
Dan juga tidak mungkin ada karat di sana dan sebagainya. Bagaimana? Oh, bisa dong. Yang tamak itu bisa dong. Enggak juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Inflasi. Inflasi itu adalah bagaimana naiknya harga-harga secara signifikan. Semuanya, bukan satu loh ya. Inflasi itu naiknya semua bahan-bahan. Apakah itu kebutuhan pokok, atau apakah itu inventaris, apakah itu alat-alat elektronik, semua naik secara signifikan, semuanya. Itu yang dinamakan inflasi. Inflasi, devaluasi adalah bagaimana turunnya rupiah dan naiknya harga dolar itu atau mata uang asing. Turunnya mata uang Indonesia dan naiknya mata uang asing. Itu artinya devaluasi. Dan spekulasi bisnis yang gagal maupun krisis ekonomi nasional maupun global dapat menjadi perenggut kekayaan yang menakutkan Bapak Ibu. Kebakaran, bencana alam, kecelakaan dan kerusuhan dapat menjadi momok mematikan. Nah, ini sebagai warning bagi kita, Pak. Walaupun tentu kita tidak menyimpan harta di tanah, ngengak karat tidak akan merusaknya dan pencuri tidak mengambilnya. Namun ingat, di zaman modern ini ada inflasi, ada devaluasi. Ada juga krisis moneter, ya baik itu yang bersifat global maupun bersifat nasional itu. Ada juga bencana alam, ada kebakaran, ada kecelakaan, ada keseruhan. Ada juga pencurian. Baru-barusan saudara-saudara, karena saya ikut juga ngepam saudara-saudara atau menjaga itu. Kalau ada event-event, barusan di sekitar Jalan Pisang Agung sana Bapak Ibu. Ada rumah yang dicuri itu. Udah dipagar, udah CCTV. Daerah Jalan Pisang Agung depan SMA 1 itu ya. Depan SMA 1 itu ya. Ya. Itu dicuri itu saudara-saudara. Dibobol semuanya itu, berangkas-berangkasnya. Dan semua diangkut itu. Padahal udah ada CCTV di sana, sudah ada pagar, sudah ada alarm di sana. Apa yang tidak boleh? Nah, ini warning bagi yang tamak aja Bapak Ibu. Yang tamak itu perhatikanlah bahwa harta di dunia ini bisa hangus. Apakah itu penyebabnya adalah kecelakaan? Apakah itu penyebabnya inflasi, devaluasi, kecelakaan, bencana alam? Ingatlah, bagi yang tamak itu, bahwa harta di dunia ini bisa hilang begitu saja, saudara-saudara sekalian. Hanya orang-orang yang tamak, yang takabur, yang merasa bahwa hartanya akan aman untuk selama-lamanya. Yes, hanya orang-orang yang tamak dan takabur aja yang merasa bahwa hartanya akan aman untuk selama-lamanya. Enggak Bapak Ibu. Ada tentu orang berkata, harta itu tidak dibawa mati katanya. Memang benar, tapi kan harta itu bisa dibawa oleh cucu-cucu kita itu kan, supaya enggak melarat itu cucu-cucu kita kan. Kan benar tuh kan. Benar juga sih. Jadi istilah itu benar, namun perlu ditambahin. Memang harta tidak dibawa mati, namun tentu harta itu bisa kita wariskan kepada cucu-cucu kita itu. Namun dari sini saya juga bisa melihat saudara-saudara bahwa jikalau kita mengumpulkan harta bukan untuk diri kita sendiri, namun ada kita wariskan kepada orang-orang yang baik itu, atau kita mungkin mewariskan kepada anak-anak kita, atau kita bisa mungkin memberikan sedekah kepada janda, fakir, miskin, atau anak yatim piatu. Tentu mengumpulkan harta di dunia bukanlah sesuatu yang keliru saudara-saudara sekalian. Namun ingatlah peringatan ini, ingat, peringatan tidak boleh mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri. Ini sentilan kepada siapa kira-kira Bapak Ibu? Jika kita lihat konteksnya, sentilan kepada siapa ini kira-kira? Sentilan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kan adalah orang-orang yang kaya sebenarnya mereka ini. Mereka bekerja sama dengan pemerintahan Romawi yang menjajah Israel pada saat hari itu kan saudara-saudara ya. Jadi mereka seolah-olah menjembatani antara pemerintahan Romawi dan rakyat awam bangsa Israel. Jadi mereka jembatannya ini saudara-saudara. Seolah-olah kadang mereka berpihak kepada orang Israel asli, namun sebenarnya mereka sedang memeras juga mereka, atau sedang menghinakan orang-orang awam itu saudara-saudara sekalian. Mereka juga dikasih sebuah income itu dari pemerintahan Romawi pada saat hari itu. Jadi mereka cukup kaya pada saat hari itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Makanya suatu ketika ada sebuah cerita bahwasanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memberikan persembahan yang sangat-sangat banyak saudara-saudara. Dulu persembahannya itu jikalau kita lihat dalam teks kunonya atau dari latar belakang masalahnya saudara-saudara, dulu perbendaharaan itu di tengah-tengah ini saudara-saudara, bukan di belakang seperti kita sekarang.
dan orang-orang akan maju dari belakang ke depan itu, dan perbendaharanya itu sebesar ini saudara-saudara, sebesar ini dan kosong ini saudara-saudara. Jadi orang ngelempar, orang-orang tahu berapa yang dilempar begitu ke saudara-saudara sekalian. Nah jadi biasanya orang-orang ahli Taurat itu melemparkan debreng gitu loh. Jadi orang-orang tahu, wih banyak nih persembahannya nih gitu. Namun seorang janda itu, ada seorang janda yang memberikan 2 keping perak itu saudara-saudara sekalian, dan memberikan persembahan ke perbendaharaan rumah ibadah pada saat hari itu. Dan Yesus langsung berkata, lihatlah bahwa persembahan janda miskin ini jauh lebih besar daripada persembahan mereka semua itu saudara-saudara. Tentu secara kuantitas persembahan ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentu lebih besar. Namun secara kualitas tentu persembahan janda miskin ini adalah yang paling besar saudara-saudara sekalian. Jadi ingatlah, Tuhan tidak hanya melihat kuantitas jumlahnya, namun Tuhan juga melihat kualitas dari persembahan itu saudara-saudara sekalian. Jikalau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memberikan persembahan yang banyak, namun di rumahnya masih ada tentunya kan. Namun seorang janda miskin ini jelas dikatakan di situ hanya itu uangnya. Jikalau lihat dalam terjemahan aslinya saudara-saudara, jelas kata miskin yang dipakai berbeda. Ketika kata miskin yang dipakai di ayat-ayat pertama itu miskin tapi masih ada uang. Namun ketika sudah diserahkan, Yesus berkata, ibu yang miskin atau janda yang miskin ini, kata miskin yang dipakai adalah sudah nggak ada lagi uangnya. Jadi kita bisa melihat, jikalau kita lihat teks aslinya berbeda itu saudara-saudara. Ketika kata miskin di ayat-ayat pertama itu dikatakan itu miskin tapi masih punya uang gitu loh. Tapi ketika diserahkan udah miskin nol. Dalam bahasa Yunani bisa dilihat itu saudara-saudara. Nah itu diberikan segalanya saudara-saudara sekalian. Nah ini juga menjadi refleksi bagi kita saudara-saudara. Mungkin ada banyak dari teman-teman kita, rekan-rekan kita yang tidak bisa memberi secara kuantitas yang sama dengan kita, kan begitu kan? Namun mungkin mereka memberi dengan kualitas yang dimiliki. Tadi malam kami latihan panggung boneka itu. Saya melihat ada banyak anak-anak kaum muda yang sangat-sangat luar biasa. Saya angkat topi yang setinggi-tingginya saudara-saudara sekalian. Yang mungkin mereka tidak memiliki persembahan secara kuantitas itu, namun secara kualitas mereka latihan hari Selasa, hari Kamis itu, dan hari Minggu juga latihan. Saya pikir itu persembahan karena itu yang mereka miliki tentunya, karena mungkin mereka belum kerja dan atau pekerjaannya masih biasa-biasa saja, namun itu yang mereka miliki, itu yang mereka persembahkan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan melihat segala jerih lelah mereka itu saudara-saudara, dan itu adalah persembahan yang terbaik. Dan Bapak Ibu juga yang memberikan secara kuantitas juga adalah merupakan persembahan-persembahan yang terbaik. Jadi marilah baik yang mempersembahkan secara kuantitas ataupun kualitas, semuanya saling mendukung antar satu dengan yang lainnya, bukan malah saling menganggap diri lebih superior atau lebih interior dari yang lainnya saudara-saudara sekalian. Oke, kita masuk dalam poin-poin selanjutnya, bahwa ternyata hanya orang-orang yang tamak dan takabur yang merasa bahwa hartanya akan aman untuk selama-lamanya. Ada banyak hal-hal yang bisa mengambil uang itu saudara. Kita bisa melihat dari contoh Ayub itu saudara-saudara ya kan? Saya menjadi teringat kisah Ayub yang punya harta yang sangat banyak, beberapa unta itu, beberapa lembu sapi itu, beberapa kambing domba itu, dan juga berapa karyawan-karyawannya itu kan, dan anaknya juga 10 itu. Ada 7 laki-laki 3 perempuan itu saudara-saudara sekalian ya. Oh iya ya benar ya, 7 laki-laki 3 perempuan ya, benar kan ya? Oke siap. Nah itu juga harta yang paling berharga pada saat hari itu. Namun suatu ketika dia juga bisa kehilangan hartanya, walaupun pada akhirnya Tuhan mengembalikannya 2 kali lipat. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang percaya pun seperti Ayub bisa mungkin atau berpotensi mengalami hal-hal yang demikian saudara-saudara, untuk menguji iman kita. Oke saudara-saudara sekalian, dari hal ini kita bisa melihat, ingatlah gak boleh mengumpulkan harta untuk diri sendiri atau untuk kepuasan diri kita sendiri. Namun jika mengumpulkan harta untuk anak-anak kita, ataupun untuk janda fakir miskin duda, atau untuk gereja, atau untuk
ada yatim piatu, tentu itu tidak sesuatu yang salah, itu malah sesuatu yang mulia, saudara-saudara sekalian. Tuhan tentu tidak butuh uang, enggak butuh uang Tuhan. Namun tentu gereja butuh uang, harus diakui dan harus to the point. Gereja butuh uang. Tuhan tidak butuh uang, yes, namun gereja butuh uang. Dan itulah yang membuat gereja ini bisa berjalan sebenarnya. Jikalau kita mau jujur loh ya, enggak sok-sok rohani tentunya kan. Itulah yang membuat siklus ini berjalan dengan baik, saudara-saudara sekalian. Oke, next. Peringatan bagi orang-orang yang tamak tadi adalah, ingatlah bahwa ternyata harta di dunia ini bisa lenyap dengan tidak terdeteksi, tidak terfikirkan itu saudara-saudara. Yang kedua peringatannya adalah hidup mereka akan terasa seperti dalam kegelapan. Nah ini penting saudara. Ini adalah poin penting ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Jauh saya lihat-lihat apa sih maksudnya ini gitu kan. Saya pikirkan dalam-dalam, saya lihat tafsiran-tafsiran, lihat perbandingan, lihat teks asli itu. Lihat latar belakang. Saya menemukan sesuatu yang indah ketika membaca hal ini saudara-saudara. Hidup mereka atau hidup yang tamak itu akan terasa seperti dalam kegelapan. Lihat ayat yang ke-23 saudara. Saya akan mulai dari 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya lah kegelapan itu. Jadi saudara begini, pelan-pelan saudara-saudara ya. Ini cukup dalam, ribet tentunya. Jikalau kegelapan itu ada, karena tidak ada terang, itu masih aman. Saya ulangi, jikalau kegelapan itu ada, karena tidak ada terang, gak apa-apa. Masih bisa kita pakai obor, masih bisa kita pakai lilin, kan begitu kan? Oke, dapat ya poin-poinnya. Jikalau gelap itu karena tidak ada terang, itu nggak apa-apa. Kita bisa buat terang sendiri itu. Seperti obor, lilin, lampu dan lain sebagainya. Namun jikalau kegelapan itu ada, karena mata kita yang buta, nah itu yang berbahaya. Dapat poinnya saudara-saudara ya. Ini untuk memahami poin ini. Nah di sini dikatakan jikalau matamu gelap, betapa gelapnya lah kegelapan itu. Jadi jikalau mata kita yang gelap, walaupun sekeliling ini terang, akan terasa gelap saudara-saudara. Namun jikalaupun ini gelap, namun mata kita bisa melihat, kita bisa gunakan obor tuh. Jadi yang bermasalah bukan mata kita saudara-saudara sekalian. Namun di sini dikatakan jikalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jikalau terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya lah kegelapan itu. Jadi bagi orang-orang yang tamak Bapak Ibu Saudara, matanya sudah gelap semuanya. Saya bisa melihat seluruh kejahatan-kejahatan yang terjadi ini. Perampokan itu. Pembunuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, begal itu saya tentu tahu sedikit dalam-dalamnya dari kejahatan-kejahatan. Begal itu sekarang gak ngancam Bapak Ibu. Gak ada ngancam. Kan biasanya kan ini sepeda motor kan. Ini korban nih. Ini begal tuh kan. Biasanya dua nih begalnya. Satu nyerempet ke sini ngalangin. Dan satunya nunggu di belakang supaya dia nggak lari kan begitu kan. Sekarang nggak gitu lagi. Terus ngancam pakai celurit. Ayo serahkan atau saya bacok. Nggak ada gitu-gitu lagi. Kenapa? Karena dia bisa melaporkan atau dia bisa teriak. Sekarang diserempet langsung celurit. Ceprak, ceprak. Nggak ada tanya-tanya lagi, nggak ada. Langsung libas semuanya. Karena itu sebuah jalan paling aman menurut mereka. Nggak ada teriakan. Enggak ada perberhentian, langsung jatuh, angkut, gitu loh saudara-saudara. Nah kita bisa melihat akar semua itu kan adalah kejahatan. Bagaimana butanya mereka saudara-saudara. Jadi yang harusnya mata ini adalah terang, namun yang terang ini sekarang sudah jadi gelap saudara-saudara. Betapa gelapnya lah kegelapan itu. Makanya saya berikan ilustrasi tadi. Jikalau kegelapan ada, itu karena tidak ada terang, itu enggak masalah. Kita bisa buat terang tuh. Namun jikalau kegelapan ada hanya karena mata kita yang udah gelap, itu betapa berbahayanya lah. Padahal terang itu sebenarnya hanya mata kita aja yang tertutup itu saudara-saudara. Nah begitulah saudara-saudara berbicara tentang fokus. Saya bisa melihat saudara-saudara mengerti sekarang perkataan Rasul Paulus. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sekarang saya bisa mengerti hal itu. Bahwa ternyata banyak sekali kejahatan-kejahatan. Lihatlah yang korupsi itu saudara-saudara sekalian.
bisa triliunan itu dan seterusnya. Kita bisa melihat itu bukan rahasia lagi, namun itu sudah menjadi rahasia umum bagi kita. Kita bisa melihat. Nah, saya berharap kita semua tidak tamak atau tidak kemaruk itu masalah uang tuh. Bekerjalah, bekerja sebaik-baiknya. Masalah ada berkat atau enggak itu urusan kedua, ketiga, kedelapan itu semua. Yang penting bekerja dengan sebaik-baiknya, rajin, tidak malas. Saya yakin Tuhan akan memberkati kita Bapak Ibu. Sungguh di hadapan Tuhan, saya enggak pernah kekurangan Bapak Ibu. Saya enggak mengatakan saya kaya, enggak. Namun saya enggak pernah kekurangan. Selalu ada aja berkat-berkat Tuhan yang saya terima Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apakah dari saya ngajar? Ya bolehlah ya sekali saya cerita ya. Jarang sebenarnya saya menceritakan hal intern tuh. Suatu ketika kan saya ngajar, saya enggak ini Pak, enggak buat segini saya ngajar, enggak. Saya betul-betul seikhlasnya, Terus apakah itu mereka punya perusahaan besar loh, sama aja saya buat, serius. Perusahaan besar pun mereka, saya lihat mereka punya pabrik, sama halnya. Karena saya lihat yang saya ajari juga adalah murid saya kan. Enggak ada C, enggak ada ku, enggak ada Pak. Seikhlasnya saja saya bilang. Kadang saya lihat ya mungkin ya bisa cukuplah menurutku bisa 500 gitu kan. Padahal itu kan standar ini mungkin standar Surabaya mungkin kan. Ya udah saya terima. Tapi kadang saya chat, C ini kebesaran, lain kali jangan begitu ya gitu. Jadi ada aja berkat Tuhan Bapak Ibu. Tentu saya tidak mengatakan saya kaya, enggak. Namun saya selalu cukup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal-hal itu. Yang penting rajin aja, lakukan yang terbaik. Tuhan akan ada aja cara Tuhan itu pokoknya yang ingin saya katakan. Ada aja cara Tuhan dalam menolong kita. Ada satu filosofi yang indah Bapak Ibu. Dan ini akan jadi kenang-kenangan bagi kita semua. Ini indah Bapak Ibu. Bagaimana mungkin aku khawatir tentang makanan dan minuman sementara saya memiliki Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Wih, luar biasa kan? Bagaimana mungkin aku akan khawatir akan makanan dan minuman sementara saya memiliki Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Wow. Ya Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita khawatir akan hal-hal itu? Tuhan kita yang memiliki alam semesta ini kok. Yang penting lakukan yang terbaik. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Lakukan yang terbaik, itu aja. Masalah makanan dan minuman Tuhan yang ngurus itu urusan Tuhan. Urusan kita tentu bekerja saudara-saudara. Oke ya, tapi ingat, jangan tamak Bapak Ibu Saudara ya, jangan tamak. Saya akan kasih beberapa contoh tentunya. Saya punya waktu kira-kira 10 menit lagi. Saya pernah menemukan, tidak ada di gereja ini, di Lumajang tidak ada. Ini saya cerita di luar. Ketika saya belum mengenal Tuhan, saya melihat teman-teman itu setiap pembicaraannya ujung-ujungnya uang. Aku tahu semuanya berfokus di sana, ujungnya di sana semua. Nah saya pikirkan, wah apakah ini Tuhan menciptakan kita kan gitu kan? Terkadang ya tentu memang kita butuh uang tentunya. Saya juga menyadari itu, tapi apakah Tuhan menciptakan kita untuk itu gitu? Apakah tujuan hidup kita untuk itu? Saya yakin itu hanyalah pelengkap. Di dalam kenikmatan yang di dunia ini. Saya yakin itu hanyalah pelengkap atau berkat Tuhan. Saya yakin itu bukan satu-satunya tujuan Tuhan menciptakan kita itu. Dan dia plankan, pokoknya ini ya, pokoknya itu harus untung. Oke lah, saya bisa melihat betapa kemaruknya dia, betapa serakahnya dia, bahkan mungkin dia nggak pernah ke gereja itu dan lain seterusnya. Nah orang Kristen bukan seperti itu ya saudara-saudara. Ini tentu tidak ada di saudara-saudara. Saya yakin saya melihat semua kita ini adalah orang-orang yang luar biasa kompeten, itu semua kita baik dalam hal-hal finansial dan keuangan. Namun ini hanyalah sebagai warning bagi kita semua untuk kita tidak boleh tamak akan uang saudara-saudara. Pak Stephen Tong pernah bilang begini, kamu harus memisahkan dirimu dengan uang gitu. Ya cukup sulit sih, gimana cara memisahkan diri dengan uang kan gitu kan. Uang adalah uang, kamu adalah kamu. Jikalau uang tidak ada, kamu tetap ada. Jikalau kamu ada, uang tidak ada, kamu tetap ada. Aku pikirkan apa maksud Pak Tong ini. Pak Tong kan pinternya luar biasa itu. Kamu harus memisahkan antara dirimu dengan uang.
uang adalah uang, kamu adalah kamu. Jikalau uang tidak ada, kamu tetap ada. Jikalau uang ada, kamu tetap ada. Jikalau kamu ada, uang tidak ada, kamu tetap ada gitu. Wow, gimana itu? Jadi itu adalah prinsip dari Pak Tong tentunya yang punya pemikiran yang sangat dalam. Artinya mungkin barangkali kita nggak boleh seluruh kehidupan kita ini berfokus kepada uang, atau yang menyelamatkan kita atau yang memberikan kita hidup itu adalah uang. Itu mungkin inti dari perkataan Pak Tong ini. Makanya dia katakan kalau uang tidak ada, kamu tetap ada. Kalau uang ada, kamu tetap ada. Kalau kamu ada, uang tidak ada, kamu tetap ada. Kan begitu kan? Jadi itu mungkin intinya saudara-saudara sekalian. Kan kadangkala kita begitu kan, nggak ada uang rasa-rasanya mati kan kita kan. Rasa-rasanya mati. Saya pikir sehat aja kita, ada aja makanan, ada aja nasi di dandang atau di dispenser itu. Ada nasi di dispenser lagi. Ada aja air di dispenser itu. Atau makanan di Magicom tuh. Saya pikir itu sudah sangat cukup Bapak Ibu. Sebenarnya hidup itu simpel kok sebenarnya saudara-saudara sekalian. Hanya nafsu kita aja yang terlalu banyak saudara-saudara. Oke, poin-poin terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Orang-orang yang tamak pada dasarnya telah gagal mendedikasikan hidup kepada Allah karena seorang tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, sepertinya saudara-saudara, nasihat ini poin terakhir, sangat keras kepada kita di zaman sekarang. Kenapa? Kebanyakan sekarang itu bisa bekerja dua sisi. Saya bekerja di gereja, walaupun nggak setuju saudara mungkin saya berkata bekerja di gereja kan. Namun saya orang yang to the point tentunya. Saya bekerja di gereja, bekerja di sekolah, atau bekerja di secara freelance itu. Ini teguran yang keras bagi saya itu. Karena di situ dikatakan tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Seolah-olah peringatan ini keras untuk zaman yang sekarang. Namun jikalau kita menelisik arti ayat itu tidak seperti yang kita bayangkan itu. Tidak sedang berbicara Tuhan secara jasmani sebenarnya ini. Jikalau kita lihat teks aslinya loh ya, dan konteksnya. Jikalau pada zaman dahulu saudara-saudara sekalian, hamba itu, saya akan jelaskan, esensi dari perbudakan itu pada zaman kuno adalah kepemilikan yang tunggal dan dedikasi sepenuh waktu. Itu adalah seorang hamba itu, atau seorang budak itu saudara-saudara. Jadi budak pada zaman Yesus Kristus adalah dia yang memiliki kepemilikan tunggal dan dedikasi sepanjang waktu. Jadi sepanjang waktu dia kepada seorang tuan tuh, itu namanya budak saudara-saudara sekalian. Dan budak ini hanya bisa pindah tuan ketika tuan yang satu memberi bayaran kepada tuan yang sebelumnya. Atau yang kedua, tuan ini sudah mengusir hamba ini saudara-saudara. Hanya ada dua poin itu yang bisa membuat seorang hamba ini bisa beralih tuan. Yang pertama adalah diusir oleh tuannya yang pertama. Atau yang kedua adalah dia dibayar oleh seorang tuan yang lain, dibayar kepada tuan yang memiliki budak itu supaya dia beralih kepada tuan yang satu. Sehingga tidak mungkin seorang budak itu memiliki dua tuan, nggak mungkin. Itu teks aslinya, literalnya. Makanya Yesus katakan, nggak bisa kamu mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Nah, tentu ini tidak sedang berbicara hal-hal yang jasmani, saudara-saudara sekalian. Tentu ini berbicara hal-hal yang rohani, yaitu bagaimana kita tidak bisa mencintai uang sekaligus mencintai Tuhan. Berat ya sepertinya ya. Tidak bisa sangat fokus kepada uang dan juga sangat fokus kepada Tuhan. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita contohkan hamba yang tadi ya. Kita ibaratkan saja hamba yang tadi. Karena dedikasi sepenuh waktu kan. Jikalau dia dedikasi sepenuh waktu kepada hamba yang tuan yang A, pasti dia akan mengecewakan hamba yang B. Kan begitu kan ya? Karena dedikasi sepanjang waktu dia. Jikalau dia, jika dia mendedikasikan waktu kepada tuan A, dia akan mengecewakan tuan B. Jikalau dia mendedikasikan waktu sepanjang waktu kepada tuan B, dia akan menyakiti tuan yang A. Karena seorang budak itu adalah dia yang mendedikasikan dirinya sepenuhnya hidupnya kepada satu orang. Pasti tidak bisa akan menyakiti. Nah demikian juga ternyata hal ini diberikan tentang uang ini. Kita tidak bisa mencintai uang, sangat fokus kepada uang, namun di poin yang sama, sangat fokus kepada Tuhan. Gak bisa. Kita tidak bisa
kita tidak bisa dekat sekali dengan uang. Namun di momen yang sama, kita dekat sekali dengan Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Tentu kita harus dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, makanya tidak boleh menghamba kepada dua Tuhan. Dekat dengan Tuhan dan keuangan itu sebagai pelengkap di dalam kehidupan kita saja, saudara-saudara sekalian. Nah, yang terakhir, memberikan diri kepada Allah dan Mammon merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Mereka yang mengabdi kepada Allah pasti akan mencari harta di surga. Ayat yang ke-20 itu, ya kan? Ayat yang ke-20. Mereka yang mengabdi kepada Allah dan Mammon, kepada Allah pasti akan mencari harta di surga. Di ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah harta bagimu di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Di part yang ketiga Bapak Ibu, saya akan membahas bagaimana mengumpulkan harta di surga, karena sangat kompleks tentunya. Nah, namun mereka yang mengabdi kepada Allah pasti akan mencari harta di surga. Demikian sebaliknya, ayat yang ke-19, mereka yang mencari harta di dunia atau mengumpulkan harta bagi dirinya di dunia, itu akan fokus mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri di dunia tanpa memikirkan orang lain, saudara-saudara. Nah, di manakah termasuk kelompok yang manakah kita Bapak Ibu? Apakah kelompok yang golongan yang mengumpulkan harta di surga, ataukah kelompok mengumpulkan harta untuk diri sendiri di dunia, saudara-saudara sekalian? Jikalau mengumpulkan harta di surga, saya yakin hal-hal yang jasmani itu Tuhan akan tambahkan kepada kita. Namun jikalau kita mengumpulkan harta di dunia untuk diri kita sendiri, ada satu teks Alkitab saudara-saudara yang berkata demikian. Apa gunanya engkau mendapatkan seluruh apa yang ada di dunia ini, namun engkau kehilangan nyawamu? Itu seperti peringatan bagi kita. Nah, namun seperti biasa, saya tidak mengatakan engkau harus malas-malas, nggak boleh kerja, nggak seperti itu. Yang tidak boleh kemaruknya, yang tidak boleh adalah tamaknya. Mengumpulkan hartanya boleh, yang tidak boleh adalah kemaruk dan tamaknya. Itu yang tidak boleh, saudara-saudara sekalian. Karena kita tidak mungkin bisa fokus kepada ketamakan kita sekaligus kita fokus kepada Tuhan. Tidak boleh, tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Nah, itu poin-poin yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Saya punya waktu 5 menit. Ada yang mungkin yang ingin ditanya ini? Apa tanya? Jangan tante. Tante pasti pertanyaannya bagaimana mengumpulkan harta di dunia, di surga. Minggu depan kita akan bahas, karena kompleks tentunya tante, mengumpulkan harta di surga. Nanti mengumpulkan harta di dunia mungkin nanti akan lebih berkompeten tentunya dari aku yang akan menyampaikan itu. Ada yang lain? Atau kita akan selesaikan? Oke, tidak ada. Mari kita selesaikan. Mari kita selesaikan penjabaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saya izin pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Mendelta Pak, izin mendelta ya, agak kerendahan. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dari awal. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Refresh. Aku lihat, saya undang Bapak Gembala kita, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang kita telah mempelajari sesuatu yang dalam, saudara ya. Jadi mengenai harta, kekayaan, dan lain sebagainya, yang itu dalam kenyataannya memang mendapat suatu prioritas dari kehidupan manusia. Tetapi saya memikirkan, saudaraku, bahwa setiap manusia siapapun dia bukan robot. Ini yang perlu kita perhatikan. Tuhan memberikan manusia itu hak untuk memilih. Dan pilihan itu selalu benar kalau pilihan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan takut milih, saudaraku. Kalau kita jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Dalam pemikiran saya, seorang pengusaha itu adalah profesi yang terbaik, termulia. Mulia loh saudaraku. Selama saya menjadi entrepreneur, saya paling tidak suka kalau saya melakukan suatu pekerjaan bersama. Kemudian teman saya itu, waduh aku rugi. Waduh itu menyakitkan buat saya. Iya. Jangan sampai seperti orang menerima suatu pekerjaan dari saya, ya. Kemudian dia setelah bekerja, dia mengatakan, waduh aku rugi aku ngerjoi. Nah, itu betul-betul sangat menyakitkan saya. Karena apa? Karena bukan begini caranya orang berusaha. Seorang pengusaha itu dia akan bekerja sama, dan keuntungannya harus dinikmati bersama. Tentang besar kecilnya perolehan, itu tergantung dari keahlian masing-masing, dari kontribusi masing-masing. Tetapi seorang pengusaha itu, saya katakan pengusaha yang benar loh ya, ini mempunyai jiwa yang baik. Kadang-kadang jiwanya itu lebih dari pendeta. Iya loh saudaraku, saya tidak memuji diri saya sendiri, tetapi ini harus saya saksikan oleh karena saya mendengar dengan telinga saya sendiri seorang hamba Tuhan atau beberapa orang hamba Tuhan yang mengatakan, ini pengusaha tapi berjiwa pendeta.
Jangan sampai ada pendeta punya jiwa pengusaha. Tapi kalau dia memangnya jiwanya pengusaha, juga tidak salah. Oleh karena pengusaha itu adalah sesuatu kegiatan yang netral. Di dalam Alkitab juga ada pengusaha kebun anggur dan lain sebagainya. Pengusaha itu. Lah, seperti saya sekarang ini, sekalipun jadi pendeta, tetapi apakah saya meninggalkan sikap usaha saya? Tidak boleh, saudaraku. Jadi usaha itu adalah pilihan yang harus sinkron dengan kehendak Tuhan. Lah itu baru kita bisa mengalami suatu sukacita dari Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai ada pendeta berjiwa pengusaha yang dikonotasikan hanya ngejar berkat-berkat keuntungan materi. Itu sangat buruk. Tetapi lebih baik adalah seorang pengusaha sejati yang berhati pendeta. Kan begitu. Ya. Nah, setiap orang, saudaraku, harus punya self-interest. Jadi punya keinginan. Kalau kita tidak punya keinginan itu tidak normal. Kita boleh memilih. Oleh karena keinginan itu datangnya dari Tuhan. Ada keinginan yang datang dari setan. Nah, tergantung manusianya yang menanggapi. Menurut siapa, milih siapa. Tetapi self-interest, keinginan pribadinya itu harus punya, saudaraku. Tidak salah itu. Bagaimana kalau sekarang ada orang ditanyai kamu tuh kepingin apa, punya cita-cita apa? Buka terus pokoknya norok buntek, nurut ekor. Dan kemudian seperti mengalir saja. Tidak boleh, manusia tidak boleh mengalir saja. Kalau yang mengalir saja itu ikan mati atau bangkai atau apa. Tetapi kalau kita itu ikan hidup, maka kita harus punya pola self-interest. Selama self-interest itu tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan, silahkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku, di dalam hal-hal memikirkan tentang mamon. Seperti ada ayat yang bilang, di mana hartamu, di situ hatimu. Loh, apa salah? Buat saya enggak salah. Ada harta kita, ya di situ hati kita. Masalahnya sekarang hartanya itu apa gitu loh. Kalau hartanya memang harta kekayaan dunia, ya memang jelas hatinya di sana. Tapi kalau harta itu, kekayaan itu, harapan kita akan kerajaan surga, maka hati kita juga di sana. Jadi netral aja. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan juga ekstrim. Ya. Tapi saya mau sharing, ada beberapa ayat dari Lukas 12, mulai dari ayat 15. Tadi Daud sudah menyebutkan, tetapi tidak dibacakan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ketamaan. Ketamaan ini rakus. Ya. Kalau kemaruk itu ya termasuk. Kemaruk aji mumpung itu, kemaruk itu ya. Jadi ketamaan. Sebab walaupun seorang itu berlimpah-limpah hartanya, hidupnya itu tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Loh, ini betul loh saudaraku, ini bukan omong kosong. Ini saya berapa kali melihat orang yang kaya raya, pada waktu dia sakit, dia sanggup mendatangkan dokter-dokter dari luar negeri sampai nginep di rumahnya untuk menjaga nyawanya.
Tapi kalau sudah waktunya, jalan, saudaraku. Padahal uangnya begitu banyak, bisa membayar, beli obat, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah waktunya, dia tidak tergantung dari kekayaan itu. Kemudian biasanya orang itu mengatakan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, dengan hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus ku berbuat? Sebab aku tidak dapat mempunyai tempat untuk menyimpan. Nah, ini sudah berkelimpahan. Perhatiannya ke arah situ. Lalu dia memilih, katanya, inilah yang akan ku berbuat. Nah, ini self interestnya kuat. Aku akan merombak atau memperbesar lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Aman kan? Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Kebodohan ini, saudara ya, sumber dari segala masalah. Kebodohan ini bisa mengakibatkan malas, bisa mengakibatkan miskin, tapi juga bisa akibat kaya. Ya. Jadi kebodohan ini buat iblis itu bisa mempermainkan manusia untuk dia bisa menikmati kekayaan di dalam kebodohannya. Artinya dia lupa Tuhan. Ya. Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Persis, pikiran saya persis. Ya buat anak cucu lah. Ya tidak apa-apa, itu betul. Tetapi di sini Tuhan itu menekankan bahwa hidup kita ini bukan ditunjang secara umur itu dengan harta benda yang kita peroleh. Oleh sebab itu, kalau kita tahu sedemikian, maka kita harus betul-betul memanfaatkan umur yang Tuhan beri. Baik itu masih muda atau sudah lanjut usia, selama kita diberi perpanjangan umur, maka Tuhan itu juga berkeinginan memberi keinsyafan kepada kita, supaya prioritas kita itu loh, prioritas kita itu kemana itu loh. Supaya nanti pada waktunya, Tuhan itu akan melihat segala kebaikan yang ditimbulkan dari iman kita, yang membawa kita kepada keselamatan. Jadi perbuatan orang yang selamat atau perbuatan orang yang beriman itu sangat berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memperhatikan. Jadi prioritasnya itu ke situ, saudara ya. Jadi inilah kira-kira inti yang tadi kita dengar, dan semoga kita bisa menelaah itu lebih dalam, dan kita akan mendengarkan mungkin berulang, tetapi penguraiannya tentu berbeda, saudara ya. Kita sangat beruntung gereja ini, saudaraku. Memang saya pasangkan beberapa hamba Tuhan yang mereka berkompeten di dalam teologi ya. Silakan bicara. Dan kita bisa melihat, oh pemikiran orang teologi itu begitu. Dan ada yang menjalani sekolah Alkitab, kita bisa melihat, oh jalan pikirannya begitu. Ada orang yang memperoleh itu dari penggembalaan. Saudara juga akan melihat, oh orang yang tergembalaan itu pemikirannya kayak gitu. Jadi supaya kita kaya, punya banyak khasanah untuk kita bangkit dari ketidaktahuan kita. Ya.
Baik, kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Hari Jumat ada ibadah kaum wanita, tanggal 10, hari Minggu jam 4 sore. Ada ibadah perayaan Natal, Minggu, sekolah Minggu. Iya, ibadah perayaan Natal, sekolah Minggu dan kaum muda. Sedangkan ibadah perayaan Natal umum 24 Desember, hari Sabtu. Enggak, hari Minggu. Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Oh iya. Ibadah perayaan Natal kita tanggal 24. Tanggal 24 ya. Iya. Jam 4 sore. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kami kelonggaran dan waktu yang tidak kami pakai untuk perkara-perkara yang lain. Tetapi Engkau telah berkemurahan menggerakkan hati kami untuk kami melangkahkan kaki kami ke rumah Tuhan. Dengan satu tujuan, bahwa kami ingin mendengar firman Tuhan, bahwa kami ingin bertemu dengan pribadi-Mu, dan kami menerima asupan supaya rohani kami bertumbuh, iman kami bertumbuh. Tuhan, terima kasih bahwa segala sesuatu telah Engkau berkatkan kepada kami lewat ibadah yang sedang berjalan, dan juga pada saat ini kami juga berdoa untuk adik Pain, adik Rain yang berulang tahun. Biar kiranya Tuhan juga memberkati adik Rain ini, dan Engkau berikan berkat sehat, kuat, tubuh, jiwa, roh, dan Engkau pakai kehidupannya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati orang tuanya Tuhan, supaya memberi pendidikan dan berkemampuan di dalam memberikan segala pemeliharaan tubuh, jiwa, roh dari anak ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini, dan saatnya kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan, damai sejahtera surgawi, sukacita surgawi, serta keselamatan yang kekal, menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha. Berkat ini datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kami memohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Udah enggak koek-koek lagi sih.